Aliran uang panas Wawan ke sejumlah artis memang mengejutkan banyak pihak. Sampai hari ini, KPK telah memeriksa 2 orang artis, Jennifer Dunn dan Rebecca Rejman, terkait kasus aliran dana suami wali kota Tangerang Selatan, Airin Rahmidiani tersebut. Sementara itu, model sekaligus artis cantik Catherine Wilson rencananya akan dijadwal ulang untuk diperiksa pada Senin tanggal 24 Februari besok. Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan bahwa modus aliran dana pejabat dan pengusaha ke sejumlah artis bukanlah hal baru. Modus ini disinyalir sudah ada dan berkembang sejak tahun 2005. Transaksi ini merupakan upaya tersangka korupsi untuk mengalirkan uangnya selain kepada keluarga terdekat, dengan tujuan untuk menutupi modus korupsi. Namun sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Kasus Ahmad Fattonah menjadi contoh kasus paling menghebohkan di awal tahun 2013 kemarin. Lebih dari 45 wanita cantik disinyalir menerima aliran dana. Nama-nama seperti Ayu Azhari, Vitalia Sesha, dan Tri Kurnia Rahayu pernah dipanggil KPK untuk dimintai keterangan. Selain kasus Ahmad Fattonah dan Wawan, mantan Ketua MK Akil Mohtar juga kedapatan mengalirkan sejumlah dana kepada beberapa artis. Nama-nama seperti Ria Fitria, Evita Mala, dan Iis Dahlia muncul bersamaan dengan ditelusurinya aliran dana Akil Mohtar oleh PPATK. Lagi-lagi rakyat jelita terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Hingga kini, KPK memang belum pernah menetapkan para artis menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang. Namun, jika kita merujuk dalam Undang-Undang TPPU Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 5 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang menerima sesuatu yang diduga sumbernya berasal dari tindak pidana pencucian uang akan dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Pertanyaan pun timbul, sebagai realisasi pencegahan dan pemberantasan tindak korupsi dalam Undang-Undang TPPU, siapkah KPK menjerat para rakyat jelita? Selamat malam. Anda bisa bayangkan artis-artis yang kami gunakan istilah rakyat jelita bukan bekerja sama, tapi kemudian dikaitkan dengan nama-nama yang disangkakan melakukan tindakan korupsi, tindakan pencucian uang, kemudian penyalahgunaan wewenang. Kita bisa sebut nama Wawan yang paling akhir, namun sebelumnya ada Akil Mukhtar, ada Fattonah, ada Lutfi Hasan Ishak. Apakah semuanya memang pasti ada terlibat? Kita belum tahu, karena pasti pengadilan yang akan membuktikan. Namun juga ada nama yang langsung bilang tidak. Kami berusaha menghubungkan diri dengan mereka yang sudah diperiksa KPK. Belum berhasil, namun ketika ada nama-nama yang diisukan memiliki hubungan dengan nama Wawan, kami berusaha hadirkan. Dan sudah ada Mbak Ida. Terima kasih telah bersama kami. Mbak Ida beramai-ramai, kemudian mengatakan tidak. Iya. Saya ingin mengulangi kembali sebenarnya pertanyaan yang mungkin sudah pernah Anda dengar. Iya. Anda mengatakan tidak karena apa? Karena memang saya belum pernah menjalani suatu kerjasama dengan Bapak Wawan gitu loh. Jadi saya tidak pernah kenal dengan Bapak Wawan. Saya cuma bisa melihat Bapak Wawan ya hanya di televisi. Namun ada rumor yang beredar di publik begitu, inisialnya ID. Iya. Anda menggunakan inisial IDP. Iya. Jadi memang untuk inisialnya aja kurang 1 IDP seharusnya kan. Tapi kan waktu itu seperti broadcast bahwa inisialnya hanya ID, tetapi banyak sekali di luaran langsung tertujunya kepada aku. Gitu. Karena Anda sangat terkenal di situ dengan ID-nya, walaupun P-nya tidak muncul di situ. Saya cuma berpikir begini, tidak ada asap tanpa api. Ya. Anda bisa menerima itu? Ya, aku sangat menerima itu, tetapi kan balik lagi semuanya itu kan bisa dibuktikan dan aku sangat terbuka sekali dalam hal ini semua. Makanya di sini aku ingin sangat ada kejelasan gitu. Di sini aku sangat percaya dengan diriku sendiri bahwa aku tidak pernah kenal dengan Bapak Wawan. Untuk kerjasama pun aku untuk nyanyi di acaranya beliau itu tidak pernah. Saya cuma berpikir begini, karena Anda menolak untuk bilang bahwa saya punya hubungan, tetapi paling tidak mendapat gambaran cara kerja artis dalam
mengikat kontrak dengan mereka Iya. siapapun begitu ya. Mm-mm. Kalau misalkan Anda berhubungan dengan seseorang yang mengajak Anda untuk terlibat Iya. dalam sebuah kerjasama, Iya. Anda harus ketemu dengan dia. Pada saat aku diajak kerjasama, yang pastinya kita akan ketemu pada saat di lokasi, pada saat hari H untuk kerjasama. Yang pastinya kan di sini aku sebagai seorang penyanyi, aku di-hire untuk bisa mengentertain masyarakat yang dimana mereka bikin acaranya di mana gitu loh. Jadi buat aku gak ada sesuatu hal yang negatif di situ. Nggak, maksud Nggak saya ada begini, sesuatu, ada hal bisa yang saja Anda masalah. mengatakan tidak kenal, tapi manajemen Anda yang berhubungan dan seorang Wawan misalkan Iya. yang nama Wawan, bisa saja itu Fatona, bisa saja Lutfi Oke. Hasan Ishak tidak berhubungan dengan Anda lah secara langsung. Mas saya seperti ini ya, sebelum aku menjelaskan ke media, ke semua media bahwa aku tidak mengenal sama sekali maupun manajemen aku, karena kita sudah cross check semuanya. Itu loh, tidak ada pernah kita berhubungan langsung dengan yang namanya Bapak Wawan, dan kita tidak pernah ada perform di acara Bapak Wawan. Satu hal yang menarik adalah ketika artis mendapat kontrak kerjasama, Iya. penyanyi, pemain film, MC, foto model, whatever begitu ya. Nilai itu relatif bukan? Iya. Angka rupiahnya relatif. Jadi kalau seseorang kemudian menerima angka yang relatif besar Iya. untuk sebuah pekerjaan, bagaimana Anda melihat itu? Angka itu yang relatif besar dan bisa berubah-ubah. Kalau soal itu sih pastinya saya no comment, karena selama saya bekerja, saat saya dibayar itu melalui pihak label saya, rekening label saya dipotong berapa persen baru kembali ke saya itu, dan itu sesuai dengan kontrak kerja, tidak ada lebih dengan nominal yang lebih dari kontrak itu. Jadi buat aku sih semuanya aman-aman aja untuk khususnya untuk aku. Dalam setiap kontrak, satu kontrak dan kontrak yang lain selalu sama atau bisa berbeda-beda? Pastinya bisa berbeda-beda karena kan semuanya itu kan perjanjian dari manajer aku langsung ke pihak kayak IO-nya, karena kan kita selalu berhubungan dengan IO gitu. Nanti berapa langsung kita nanti oke kan baru dibikin kontrak kerja. Ini nilai ini kan relatif, yang dibilang relatif besar itu seringkali munculnya tidak lewat kontrak tapi hadiah. Iya. Ketika seseorang sudah menampilkan tampilan yang luar biasa, yang mengundang tertarik Iya. dengan seseorang itu, dia memberi hadiah. Hadiah itu bisa macam-macam dan harganya Iya. bisa luar biasa. Bagaimana Anda kalau dapat hadiah seperti ini? Jangan-jangan Anda juga sudah pernah mendapat hadiah? Tidak pernah, seperti saya belum pernah mendapatkan hadiah seperti itu. Yang pastinya juga saya di sini maunya bekerja. Pada saat saya bekerja sebagai seorang penyanyi, saya bisa mengentertain semuanya, baru saya dibayar gitu loh. Memang kerja keras saya, tetapi bukan dari hadiah-hadiah yang dimaksud tadi gitu loh. Jadi memang sampai saat ini kita tidak pernah dapat yang namanya hadiah atau apapun itu, dan kita tidak pernah akan mau untuk hal itu. Anda bilang gitu, sama manajemen Anda bilang Ya itu no hadiah. itu adalah keputusan kita semuanya gitu. Banyak rekan kerja Anda, penyanyi, bintang film, MC, yang Iya. kemudian terlibat Betul. dan disangkakan terlibat TPPU, tindakan pencucian uang. Iya. Apa komentar Anda? Aku nggak ngerti ya, karena memang kan semuanya kan berbalik dari kontraknya mereka masing-masing. Di luar kontrak itu apakah ada sesuatu hal, saya tidak tahu, dan aku no komen banget soal itu. Itu yang penting di sini fokus ke diriku sendiri, bahwa aku tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu, mendapatkan hadiah atau apapun itu. Jadi pada saat ada kerjasama, manajer aku mau oke kan di harga berapa, jadi langsung bikin kontrak, transferan pun nggak langsung ke aku, ke rekening aku, tapi ke rekening label aku, Catchy Music. Setelah dipotong berapa persen baru kembali ke aku. Anda selalu ngecek rupiahnya itu, Selalu detailnya. mengecek. Iya pastinya itu. Tidak bikin Anda kaget, ada 1 miliar masuk misalkan. Mungkin kalau misalnya tiba-tiba ada 1 miliar, saya udah nggak usah kerja lagi kali ya. Mungkin saya udah kipas-kipas aja di rumah kayaknya. Kalau misalnya tiba-tiba saya cuma kerja sekali, terus udah gitu di rekening saya ada 1 M, mendingan saya nyantai aja di rumah. Kayaknya mending kayak gitu aja kan. Gitu Kita loh. ngobrol lagi. Ya. Tetapi karena memang di sini kita semuanya open, dan memang semuanya, dan sampai saat ini juga kita bayar pajak supaya terang-terangan. Jadi tidak pernah ada ketakutan sama sekali dari kita maupun pihak dari manajemen aku. Kita bicara lagi nanti setelah pariwara. Kami akan kembali di Gestur dengan narasumber Cynthia Alona. Tetaplah bersama kami. Masih di Gestur, pemirsa. Cynthia Alona dalam perjalanan tampaknya masih belum bisa sampai di sini dengan tepat waktu begitu. Tapi kami masih menunggu. Sementara itu saya dengan Indah lagi. Ketika Anda beraksi, dalam Iya. tanda petik ya, beraksi. Tetapi Anda juga dikeluar ketika sudah menyanyi, setelah selesai ada media yang bertanya soal Iya. ini. Anda terganggu tentu saja. Iya pastinya. Anda punya pemikiran nggak menggugat siapapun yang merasa Anda mengganggu saya
sehingga periuk nasi saya bisa terguling karena ini. Kalau dalam permasalahan ini untuk menggugat, saya mau menggugat siapa gitu loh. Karena kan memang bukan dari KPK-nya sendiri yang mengeluarkan nama saya, tetapi kan rumors di luaran yang mengatakan ya saya gitu loh. Tapi kan ya balik lagi itu kan rumors. Masyarakat kan punya opini masing-masing gitu loh. Entah iya atau tidak. Saya berulang kali mengatakan tidak dan tidak. Tetapi ternyata itu tidak berpengaruh di kalangan masyarakat karena sampai saat ini masih ada pertanyaan mengenai rekan dekat saya gitu loh, menanyakan bahwa bagaimana itu dengan Wawan bla 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 dapat transferan dana berapa M. Saya di situ kan, kenapa jadi seperti ini? Kayaknya memang sangat mengganggu untuk kehidupan saya maupun pekerjaan saya. Pada akhirnya rekan kerja saya menanyakan, tolong klarifikasi itu semuanya. Dan sekarang Anda mengklarifikasi sekarang atau berulang kali begitu ya? Sudah berulang kalinya saya mengatakan bahwa saya tidak kenal dengan Bapak Kalau Wawan. hal terburuk atau bukan hal terburuk, hal yang paling ultimate, yang paling puncak, Anda diminta membuka kekayaan Anda, transaksi Anda? Pastinya saya akan terbuka sekali karena di sini saya memang tidak ada melakukan hal-hal tersebut. Saya sangat terbuka sekali. Di sini saya bekerja, apa yang ditransferkan sesuai dengan kontrak kerja saya. Ngomong-ngomong, Anda pernah tampil untuk kegiatan di kawasan Banten dan sekitarnya? Belum pernah. Sama sekali? Belum pernah. Oke. Ini ada teman-teman di sini. Ini katanya tadi ada yang pengen bertanya langsung. Ini mungkin fans Anda ini. Mana itu? Oh, ada Mas ini. Silakan. Namanya Anda siapa? Nama saya Hasbi Rahmat. Mau nanya aja, gimana dengan masalah tersebut? Gimana dampaknya dengan karir Mbak? Jobnya semakin banyak atau sedikit atau mau numpang tenar aja gitu? Oke. Mau numpang tenar, boy. Silakan. Jobnya makin banyak atau makin sedikit atau jangan-jangan Anda sedang mau numpang tenar dengan ini? Yang pastinya dengan hal-hal seperti ini mengganggu dalam satu kehidupan saya. Yang kedua yang saya sebutkan tadi, when aku lagi kontekan sama teman-teman deket aku gitu loh. Pastinya mereka nanyain mengenai kasus ini iya atau tidak. Yang pastinya berarti mereka tidak langsung dapat bahwa jawaban oh iya benar-benar percaya dengan apa yang aku katakan beberapa kali di media. Terus yang kedua di karir aku kan sebelum kasus ini aku sudah punya kontrak kerja dengan beberapa klienku. Nah di situ pada saat ada permasalahan ini pastinya ini kan aku katakan negatif ya gitu karena ada transferan dana dari kasus Bapak Wawan. Pada akhirnya mereka menanyakan, mereka jadi ada rasa ketakutan untuk mengikat kontrak dengan mengikat kontrak dengan aku. Padahal itu kontrak sudah akan ditandatangani gitu loh. Pasti kan sekarang itu ke pending, otomatis merugikan saya. Dan di sini saya bukan mau apa-apa, tetapi saya hanya minta tolong sama pihak PPATK untuk secara spesifik menjelaskan bahwa Indah Dewi Pertiwi tidak masuk ke dalam kasus Bapak Wawan. Hanya sekedar itu. Buat aku kalau misalnya selesai dikatakan langsung Indah Dewi Pertiwi tidak ada, itu sudah selesai semuanya. Jadi tidak ada istilahnya prasangka, opini-opini masyarakat yang lain. Tadi dia bilang numpang tenar jangan-jangan. Kenapa? Numpang tenar. Numpang tenar. Atau sudah merasa cukup tenar? Ya, yang pastinya selama saya masih berkarya, insya Allah dengan saya masih ada fans, alhamdulillah teman terindah fans aku ya, alhamdulillah di situ ya, udah di situ ya, alhamdulillah. Baik, sudah ada Vitalia Sesha karena Sintiara belum datang. Vita apa kabar? Terima kasih telah bersama kami. Silakan. Yang pasti Anda masih ingat Vitalia Sesha ketika kasus dengan Fatwana. Gimana kabar Anda sekarang? Alhamdulillah baik. Saya tidak lagi melihat mobil yang dulu dikasih gitu, udah dikasihkan KPK. Iya, sudah dibawa. Sudah. Karena kan memang itu milik negara ya, jadi buat apa Vita pertahanin gitu atau gimana? Termasuk uang yang Anda terima semuanya dia? Tidak, kalau uang yang Vita terima itu sama pihak KPK dan hakim tidak dikembalikan karena kan memang Vita sudah udah habis lah gitu ya. Jadi yang ada aja, jadi tidak mobil sama jam tangan. Tidak ada kewajiban. Mari kita merunut ke belakang. Saya tidak ingin membuat, mungkin Anda tidak nyaman, tapi paling tidak bisa memberikan gambaran. Ketika artis-artis diajak untuk terlibat dalam sebuah kontrak, lalu mendapatkan nilai uang yang relatif besar gitu untuk sebuah kegiatan, Anda ketika menerima uang itu, Anda, nih gue dapat gede banget nih kira-kira gitu. Anda berpikir seperti itu? Pada saat saya menerima uang itu saya tidak berpikir wah saya dapat uang yang gede banget, tidak. Cuma ya di situ saya nganggapnya
karena memang dia baik, dia bantu saya dan hanya kebetulan saja. Saya dengan AF itu juga baru bertemu ya, sekitar 2 bulanan ya. Jadi ya dia baik, dia bantu saya, ya udah. Terlibat dalam sebuah bisnis untuk Bisnis tidak ada, bisnis kontrak kerjaan, sebuah- kontrak tidak ada. jadi Tidak semuanya ada. karena Lebih dia- ke pribadi. Mhm. Iya. Kalau kemudian Anda diminta KPK untuk mengembalikan mobil itu, Anda merasa bahwa kenapa harus saya mengembalikan? Toh uang ini, mobil ini toh saya terima bisa dari pemberian apapun. Ngapain harus saya kembalikan? Anda berpikir begitu? Saya sempat kaget pada saat mobil diambil, tapi saya tidak mengelak karena memang mobil itu tersebut diberi oleh Ahmad Fatona, gitu. Jadi ya saya rasa ya udah gitu, nggak apa-apa. BPKB Ikhlas atas nama? Ikhlas saja? BPKB atas nama saya. Sudah pakai atas nama Anda? Iya. Artinya Anda punya hak secara legal untuk itu? Ya kalau memang terbukti hasil mobil yang diberi oleh AF itu adalah hasil korupsi, ya saya ikhlas kalau memang itu milik negara. Rezeki kan dari mana aja, berarti itu bukan milik saya. Ketika Anda bekerja sama dengan satu pihak untuk mengadakan sebuah aktivitas kerjasama begitu, Anda selalu berpikir siapa yang memberi job saya, latar belakangnya seperti apa, nilai rupiahnya harus jelas. Apakah seperti itu Anda dan manajemen Anda? Iya, karena saya seorang public figure. Sebelumnya AF itu memang ingin bertemu dengan saya hanya sebatas teman, ngobrol, ya sudah gitu, saya ketemu. Nggak, maksud saya begini, ketika Anda kan tidak hanya dengan AF misalkan, mengadakan sebuah pertemanan atau kerjasama begitu. Apakah juga mempertimbangkan siapa yang memberi uang ini? Kemudian maksud tertentu di balik Iya, itu. betul. Kemudian apakah uang ini bersih atau tidak begitu? Iya, Apakah Anda betul. pertimbangkan? Setelah kejadian kemarin, ini adalah pelajaran berharga buat saya untuk kedepannya. Saya harus lebih hati-hati lagi jika ada seorang yang ingin kasih saya uang yang lebih nilainya tapi tidak ada apa-apa gitu ya kan. Ya saya lebih baik menolaknya. Oke. Selain Anda, Mbak Vita, ada sejumlah nama lain Iya. yang diisukan mendapatkan uang dalam Iya. tanda petik hasil korupsi, hasil TPPU begitu. Apa komentar Anda? Ya saya turut prihatin ya untuk artis-artis lain, nama-nama yang lain yang terkena jadi tersangkut dengan kasus korupsi. Ya jadi kan wanita yang jadi korban ya, karena kan ya sebenarnya kan yang menggoda ini siapa gitu. Dan mungkin kalau artisnya itu dia kena KPK, mungkin dia ada urusan masalah dia profesional kerja seperti dia menyanyi, mungkin dibayarkan kontrak kayak gitu, mungkin juga ada urusan pribadi gitu. Baik. Ya, jadi saya prihatin lah gitu, harus lebih berhati-hati lagi. Transaksi yang diterima oleh Italia atau transaksi yang diterima oleh Indah itu dilihat oleh PPATK. Kita akan tanya pada yang bersangkutan sehingga kemudian dapat gambaran seperti apa yang bisa disebut sebagai TPPU, tindakan pidana pencucian uang. Dengan Bung Ivan saat lagi bersama dengan gestur. Ya. Ya. Kembali di gestur, ada dua narasumber tambahan. Ada Bung Ivan Yustiavandana, beliau adalah Direktur Riset PPATK. Selamat malam. Selamat malam, Mas. Di sana ada Mbak Alona, Sintiar Alona, Iya. yang juga akan menjadi narasumber berkaitan dengan namanya disebut-sebut begitu. Mbak Alona, apa kabar? Sehat. Saya melihat Anda ketika di Kabar Petang, Anda dengan berapi-api mengatakan saya tidak menerima uang dan sebagainya, tidak kenal Wawan dan sebagainya. Jangankan menerima uang, tahu sosoknya aja saya taunya di TV One. Oke. Taruhlah Anda taunya di Saat TV One. ditangkap KPK. Siapa tahu, ini pertanyaan sama seperti kepada Mbak Indah, yaitu bisa saja dalam bekerja sama Anda tidak langsung berhubungan dengan orang yang memberi kontrak itu. Mhm. Anda punya manajemen. Maksudnya gimana? Kurang dengar? Anda bisa saja tidak berhubungan langsung dengan pemberi kontrak. Aha. Oke, klien Anda begitu Aha. kan? Bisa lewat orang lain. Jangan-jangan Anda mendapat kontrak itu dari orang lain tapi itu dari Wawan. Kontrak apa? Soalnya Alona sendiri aja nggak bergaul ya, nggak bergaul dengan siapapun. Alona tuh tipe orang yang menyendiri gitu. Jadi Alona tidak kenal sosok seorang Wawan, suaminya Ibu Airin, wali kota Tangerang Selatan, dan juga Alona tidak mengenal siapapun teman-temannya si yang Wawannya itu, Pak Wawan lah ya kita sebut.
Ini pertanyaan yang sama juga tadi karena Anda tadi telat dengan Mbak Indah adalah tidak ada asap tanpa api. Anda ada rumor, Anda dan juga ide gitu ya, tanpa P tapi disebut-sebut juga memiliki hubungan dengan Wawan. Ada uang yang diterima dari situ. Apa komentar Anda? Silahkan dicek. Ya, silahkan dicek. Hanya waktulah yang bisa membuktikan itu benar atau tidaknya. Kalau saya di sini mengklarifikasi kalau benar-benar saya tidak mengenal atau tidak tahu sosok si Wawan, Pak Wawan itu gitu loh. Saya taunya hanyalah mantan gubernur Banten. Itu ya siapa sih yang nggak tahu? Hanya tahu tapi kenal tidak. Gitu Sampai loh. berani bilang potong jempol gitu ya. Loh, karena memang benar saya tidak kenal. Untung nggak digantung di Monas maksudnya. Nyindir. Itu Anas kalau itu. Oh iya. Baik, kalau rumor seperti itu Anda mau cuekin atau mengancam Itu kan siapapun? hanya gosip. Semakin digosok semakin sip. Jadi aku ambil positifnya aja. Gitu. Alright. Mas Ivan, Ya. kalau kemudian ada banyak artis, baik yang ternyata sudah ditarik kendaraannya oleh KPK maupun yang disebut-sebut atau yang sedang diperiksa begitu, bagaimana kemudian PPATK bisa menyimpulkan sebuah transaksi itu aneh dan layak untuk dicurigai? Ya, prinsipnya gini ya, jadi bahwa yang namanya harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana itu, dia tidak boleh memiliki nilai manfaat. Tidak boleh memiliki nilai manfaat. Apa artinya itu nilai manfaat? Tidak bisa dimanfaatkan. Ya, artinya kalau Loh, kalau duit kan bisa dimanfaatkan. ya, kalau asalnya berasal dari tindak pidana, kalau kemudian dimanfaatkan itu melahirkan yang namanya tindak pidana pencucian uang. Ya, itu yang disebut dengan pencucian uang, dasarnya seperti itu. Jadi setiap orang yang menerima, ini tidak terkait dengan artis atau siapapun juga. Dia undang-undang bicara setiap orang. Setiap orang yang menerima harta kekayaan yang bersumber dari tindak pidana, dia bisa dikenakan tindak pidana pencucian uang. Tapi memang ada klausul patut diduga atau diketahuinya. Nah, itu yang nanti yang penyidik akan mendalami masalah itu. Maksud saya begini, bagaimana Siap. sebuah transaksi, taruhlah itu Mbak Alona atau Mbak Vita atau Mbak Indah, ada transaksi kan, keluar masuk uang itu Ya, di ya, rekeningnya, bisa dikatakan aneh dan layak untuk kemudian disebut ini aneh bin ajaib dan layak untuk diselidiki. Iya, masalah aneh atau tidaknya itu tidak ada di undang-undang. Yang ada adalah curiga atau tidak curiga. Jadi apabila penyedia jasa keuangan kemudian berdasarkan parameter yang dia punya, ya berdasarkan misalnya parameter yang dia punya, profil yang bersangkutan adalah katakanlah PNS gitu ya, atau ya siapapun juga lah, punya ukuran dalam penghasilan sahnya dia gitu. Tiba-tiba dia menerima penghasilan yang lebih dari kebiasaan di dalam rekening dia, itu akan mencurigakan bagi banknya. Untuk kemudian banknya menyampaikan laporan kepada kita. Itu konteks mencurigakan. Tapi yang menarik adalah gini, di dalam undang-undang juga setiap pihak yang melakukan transaksi 500 juta atau lebih, jadi 500 juta fisik ya, tidak peduli dari manapun juga, pada saat orang melakukan penarikan fisik atau memasukkan uang secara fisik 500 juta, sekali waktu atau beberapa kali dalam satu hari, itu langsung dilaporkan kepada kita. Itu 14 juta laporan yang seperti itu, yang sudah kita tangani sampai sejauh ini. Nah, Kalau di bawah 500 juta nggak bisa? di bawah 500 Bukan juta aneh. masuknya ke mencurigakan. Seandainya PNS yang melakukan katakanlah PNS ya, kita nggak menstigmatisasi siapapun juga. Katakanlah PNS melakukan transaksi di bawah 500 juta, sementara dia tidak pernah melakukan transaksi sebesar itu akan mencurigakan bagi banknya. Oke, itu Keluar PNS dari sudah profil. ketahuan, gajinya paling tidak Ya. di bawah 20 juta lah kira-kira Ya, untuk ya. yang level paling tinggi. Ya, Kalau ya. artis itu ya dalam sebuah transaksi Ya, bisa lebih dari ya, itu. ya, Mestinya ya. nggak bisa dibilang mencurigakan. Iya, kan? iya, ntar dulu. Kita nggak bicara artis lah ya. Ini ada kebetulan Iya, artis iya, mendengarkan. iya, kebetulan di sebelah kita ini ada. Masalahnya begini, semua orang pasti punya revenue. Ya, semua orang pasti punya revenue dan revenue itu bisa terukur ya. Siapapun juga, mau dia swasta, mau dia pegawai negeri, mau dia pengusaha, katakanlah seperti itu, atau mau dia korporasi, punya revenue, punya equity yang likuiditas yang bisa diukur oleh banknya. Misalnya katakanlah seseorang lah yang sering diketahui oleh masyarakat, tiba-tiba dia punya sekian banyak uang, terus kemudian orang kan berukur juga. Sementara di pembukaan rekeningnya dia mengatakan hasilnya katakanlah cuma 20 juta per bulan atau 200 juta per bulan, tiba-tiba dia masukin 1,5 miliar dalam rekeningnya, pasti akan mencurigakan bagi banknya. Ini khusus Parameter artis. banknya. Sekali lagi khusus artis. Ya. Artis bisa lagi ngetop misalkan, Ya. tambah Olonan, tambah Ya. Vita atau Mbak Indah, tiba-tiba dapat kontrak yang bisa gede. Ya. Satu saat bisa 1 bulan kosong misalkan. Bisa pernah 1 bulan kosong nggak ada penghasilan gitu ya. Ya. Nggak bisa dibilang mencurigakan. Ya, intinya. setiap pihak pada saat tertentu mengalami pelonjakan dalam transaksinya, dia pasti akan mencurigakan oleh banknya, pasti. Siapapun juga ya. Teman-teman artis juga akan seperti itu. Misalnya di rekeningnya tidak pernah menerima lebih dari 20 juta, katakanlah, mohon maaf, tidak pernah lebih dari itu, tiba-tiba teman-teman ini menerima 200 juta, 300 juta, pasti akan di-alert oleh kita. Permasalahannya seperti ini, ada seseorang yang diduga menerima uang yang berasal dari korupsi,
kan orang ini yang kemudian kita potret. Ya, orang ini yang kemudian kita potret. Nah, potret dari orang ini mengalirkan uang ke beberapa pihak. Itu cerita lain. Jadi artinya dia kemudian memanfaatkan uang yang berasal dari tindak pidana ke beberapa pihak. Nah, beberapa pihak inilah yang sering dibahas sekarang di dalam oleh media massa kan. Jadi Termasuk artis jadi segala macam. mbak-mbak bertiga ini rekeningnya tuh dilihat tiap hari gitu ya, mau PPATK ya? Dilihatin tiap hari? Tidak tiap hari juga. Tidak tiap hari juga. Pernah dilihat. Pernah dilihat? Ya, enggak, Dilaporin? enggak, Tapi enggak. Ya kalau dilihat kan setiap orang kita lihat sepanjang ada di dalam laporan kita, setiap orang pasti akan kita analisis gitu. Tapi Iya. Itu mau tanya, dari silakan. Alona sendiri ya, Alona sih sangat bangga dengan cara kerjanya KPK ya, karena tidak pernah salah untuk menuding ataupun menangkap seseorang gitu loh. Jadi Alona sih sangat bangga dengan KPK. Nah, Oke. kalau misalkan Alona disangkut-sangkutkan dengan kasusnya si Wawan, si Alona sendiri sih bener-bener berani menghadapin ini karena itu semuanya fitnah kalau yang ditujukan adalah Alona. Kenapa Alona bisa melihat yang ditujukan oleh Alona? Mungkin dari plat mobil Alona adalah dari A, yaitu Banten gitu loh. Ya, Dari itu dia. plat mobil kan kita bisa order dari showroom. Kita Mobilnya minta. padahal mobil berharga 1 miliar lebih begitu kan? Kenapa? Mobilnya lebih dari 1 miliar rupiah loh. Ya, tapi kan ngeredit selama 3 tahun dan itu bisa dicek loh, bisa dicek, Oke. gitu loh. Mbak Indah ada komentar, pertanyaan? Iya Pak, kan ini kan di sini kerjaan aku di dunia entertainment sebagai seorang penyanyi nih Pak ya. Nih one day ya aku ada nyanyi diundang dalam suatu acara Pemda gitu loh. Lalu kan yang pastinya kan sesuai dengan kontrak transfer lah lewat label aku baru ke aku. Nah tapi ternyata seseorang ini setelah beberapa bulan kemudian atau beberapa tahun kemudian terkena kasus pencucian uang. Apakah dengan nilai yang kira-kira 100 juta, di bawah 100 juta, kira-kira apakah itu akan terkena dalam kasus tersebut, apakah akan dikait-kaitan? Padahal kan di sini kan saya menjual jasa, otomatis Ya. kan saya meminta hak saya pada saat saya Ya. setelah melakukan kewajiban saya untuk mengentertain di acaranya mereka. Apakah itu akan masuk ini nggak sih Pak? Kan untuk saya lebih hati-hati lagi kan Ya. yang pastinya dalam mencari suatu pekerjaan Oke, gitu loh. ada komentar? Ya begini Mbak Dewi. Jadi kita potretnya dari awal dulu. Pada saat orang ini katakanlah melakukan tindak pidana dan kemudian katakanlah ada transaksinya dan kami analisis, kami periksa dan kami serahkan kepada KPK. Kemudian langkah berikutnya oleh penyidikan adalah mencoba melakukan klarifikasi terhadap setiap uang yang dialiri oleh yang bersangkutan, ya kan? Itu kita tidak bicara nilai. Ya. Pada saat itu kita tidak lagi bicara nilai. Pada saat potret seseorang itu teraliri di dalam hasil analisis atau hasil pemeriksaan, nilai bisa 10 juta, bisa 20 juta, berapapun juga, itu bisa masuk di situ. Nah, yang menjadi menarik adalah pada saat angka yang ditransfer, angka yang kemudian ditransaksikan dengan orang tersebut. Iya. Pada saat kita melakukan cross check tidak sesuai dengan profil rekeningnya dulu Hanya ya. profil, bukan berasal dari siapa yang ngasih. Nanti dulu. Oh, belum. Pada saat kita masuk kan kita sudah terpotret siapa yang ngasih nih, Betul, Mas ya. betul. Kita sudah ketahuan. Kalau kita nggak kepotret siapa yang ngasih kan kita nggak akan sentuh siapa-siapa pun juga kan. Udah ketahuan siapa yang ngasih. Kemudian di dalam rekening siapa yang ngasih tadi teralirilah katakanlah jumlah-jumlah tertentu. Ada jumlah-jumlah yang menurut kita perlu didalami lagi orang-orang tersebut. Tidak semua, bisa 1.000 orang kita dalami cuma 100-200 orang Betul. gitu ya. Kita dalami. Nah kita dalami lagi profilnya apa. Betul. Kewajaran transaksinya apa. Katakanlah cuma 50 juta. Saya mengatakan katakanlah terus nih Iya. karena saya tidak boleh spesifik ya. Katakanlah cuma 50 juta. Tapi di rekeningnya tidak pernah teraliri atau tidak pernah melakukan transaksi lebih dari 3 juta. Ya kan? Artinya 5 juta. Mencurigakan. 5 juta ini akan 50 juta itu. ini akan menjadi mencurigakan di luar profil dia. Karena dia biasanya cuma 5 juta, 3 juta, 5 Iya, juta, 3 juta gitu ya. Nah sekarang step berikutnya adalah apakah yang menerima ini bisa dikatakan patut mengetahui atau menduganya gitu ya. Tapi kalau transfer itu secara kontinu misalnya 5 juta, walaupun kecil ya, 5 juta tapi kontinu terus tiap bulan atau tiap minggu. Nah ini tidak lagi bisa dikatakan bahwa dia tidak akan tahu bahwa siapa yang ngasih gitu ya. Karena ada semacam keteraturan, kemudian ada semacam Oke. pasti ada komitmen di dalam transaksi itu. Patut kita perdalam lagi. Apalagi saya ingin ke Mbak Vita. Terus terang Mbak Vita bisa bertanya langsung juga kepada Mbak Ivan. Sesaat lagi di Gestur. Kembali di Gestur
Mbak Vita, Anda pernah kepikir nggak bahwa Anda menerima uang yang kemudian relatif besar begitu? Rekening Anda itu dipantau sebetulnya. Pernah nggak kepikiran? Nggak pernah sih terpikir seperti itu sebelumnya, tidak pernah, Tidak pernah. gitu. Karena emang aku di sini sama saudara F, emang aku nggak ngerasa ada terlibat untuk sesuatu bisnis yang akan menyangkut dengan korupsi gitu ya, jadi nggak terpikir sampai ke sana ya. Yang aku pikir di situ dia bantu Vita, ya udah Vita butuh pertolongan, itu aja sih. Bagaimana dengan Anda, Alona? Anda nggak pernah berpikir nggak bahwa transaksi uang Anda itu dipantau betul oleh PPATK? Silakan, tidak apa-apa karena uang saya halal. Jadi saya tidak ada kenal satupun pejabat dan apalagi mentransfer ataupun apa, benar-benar tidak ada. Jadi nggak ada. Sekali lagi Mbak Sebesar Ivan apapun. ya. Mbak Ivan, Ivan. sekali lagi, Mas. Sorry Mas Ivan, maaf, habis dari Mbak di sini. Mas Ivan, Iya. ketika bicara tentang artis sekali lagi, Iya, iya. nilai kontrak yang relatif bisa kemudian yang satu nilai 5 juta, yang satu 500 juta karena mungkin jangka panjang begitu. Apakah PPATK kemudian bisa bertindak begini? Pokoknya ini aneh nih, gue periksa. Aneh nih, gue periksa. Artinya bahwa PPATK sedang playing God. Enggak seperti itu ya, sama sekali tidak bisa diterjemahkan ke arah sana ya. Jadi begini, kecurigaan itu kan datangnya dari pihak perbankan, kecuali yang 500 juta tadi, itu transaksi tunai. Jadi pada saat bank itu mengatakan sebuah transaksi itu mencurigai, nah kemudian dicari oleh PPATK. PPATK bisa mengklasifikasikan semua dokumen, semua laporan yang masuk pada PPATK. Klasifikasi maksudnya? Klasifikasi ada yang urgent, misalnya yang dicurigai itu high profile atau political exposed person atau siapalah gitu ya, yang jumlahnya terlalu besar, 100 miliar, 200 miliar dan segala macam, itu bisa kemudian cepat kita lakukan semacam analisis ya, analisis atau kemudian pemeriksaan. Tapi Mas, ini yang menarik adalah seperti ini, sepanjang diskusi tadi kan Mas dan teman-teman ini kan bicara masalah dana, ya kan. Sebenarnya tidak hanya sebatas dana saja, yang menarik itu kan natura juga bisa. Jadi seseorang melakukan pembelian mobil, katakanlah ini siapapun juga ya, pembelian mobil kepada seseorang untuk kemudian diatasnamakan kepada orang, kan dealer mobil itu punya kewajiban melaporkan kepada PPATK. Dealer Contohnya mobil, Mbak Vita mendapat mobil itu? siapapun juga. Misalnya seseorang membayarkan, nah kemudian terpantau oleh banknya bahwa yang membayarkan ini adalah katakanlah orang yang high profile gitu, high profile dari sisi jabatan, yang banknya menganggap bahwa tidak mungkin dia membayar segini banyak yang berasal dari penghasilan dia yang sah. Itu pasti akan dilaporkan kepada PPATK. Kalau misalkan mobilnya di bawah angka 300 juta juga dipikir aneh? Enggak, kalau Pembelian 300 juta nanti lari-larinya kan ke mencurigakan atau tidak. Mbak Vita mobilnya Honda Jazz yang ditarik kalau tidak salah Iya, ya? Honda Jazz. Honda Jazz hanya 200-an sekian gitu. Kalau pada akhirnya Nggak aneh teman-teman, kan mestinya? ya tergantung melihatnya dari mana ya. Kalau pada akhirnya teman-teman penyidik itu bisa membuktikan bahwa uang yang berasal dari tindak pidana korupsi itu dipakai untuk membeli tidak hanya 100 juta ya, berapapun juga nilainya, itu bisa ditarik oleh mereka. Terjadi pencucian uang di situ gitu. Terjadi di pencucian uang di situ, di barang itu. Jadi seperti tadi saya bilang bahwa ada harta kekayaan yang harusnya tidak bisa dimanfaatkan, kemudian dimanfaatkan untuk membeli mobil berapapun juga jumlahnya, untuk kemudian itu pasal 5 bunyinya seperti itu. Suka tidak suka, senang tidak senang, percaya tidak percaya, undang-undang mengatakan seperti itu. Pasal 5-nya. Pada segmen berikut saya ingin mengundang Mbak Yenti Ganarsi, yang beliau akan bisa menggambarkan apakah mungkin orang yang menerima atau kita sebut sebagai rakyat jelita atau artis ini, jika menerima uang dari mereka yang mencurigakan itu, bisa kemudian dianggap sebagai calon tersangka atau bahkan nanti calon terdakwa. Sesaat lagi. Gestur, pertanyaan ini sebetulnya ingin saya tanyakan kepada PPATK, tapi PPATK pasti nggak mau ngomong. Lebih baik ke Mbak Yenti sebagai pakar pencucian uang. Kalau ada orang, ini kita sebut saja artis karena kami undang artis begitu, menerima dana dari orang yang aneh bin ajaib begitu, uangnya berlebih dan dianggap kemungkinan dia adalah orang yang melakukan korupsi dan pencucian uang. Penerimanya layakkah atau bisakah menjadi tersangka? Ya,
Di dalam pencucian uang ada dua pasal ya, dua pasangan pasal itu aktif dan pasif. Yang aktif adalah hasil korupsi, taruhlah dalam hal ini hasil kejahatan, hasil korupsi yang dialirkan. Yang mengalirkan itu ada pasal 3 dan 4, sementara siapapun, pasal 5 dinyatakan bahwa siapapun yang menerima transfer, pembayaran, hibah, penitipan, atau menggunakan hasil kejahatan itu adalah pelaku pencucian uang pasif. Di sana ada ancaman pidana maksimum 5 tahun dan Itu yang pasif ya? iya, Ada ancamannya 5 tahun? ancaman pidana maksimum 5 tahun dan ancaman denda maksimum 1 miliar. Nah, permasalahannya adalah kita penyidik akan mencari bukti-bukti pertama bahwa ada penerimaan. Kedua, yang diterima ternyata berkaitan dengan hasil korupsi. Nah, kemudian yang ketiga ini bahwa yang menerima itu harus paling tidak dia patut menduga bahwa yang diterimanya itu berasal dari hasil kejahatan. Nah, disinilah letaknya, ada nggak unusual, ada nggak sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak biasa, yang dikatakan nanti menimbulkan bahwa sebetulnya ada suspicious transaction, ada suatu transaksi yang mencurigakan. Nah, kalau kita sudah ada kecurigaan, misalnya kita tidak terlalu kenal sama seseorang, kemudian kita mendapatkan sesuatu yang jauh dari yang seharusnya kita terima, taruhlah jauh dari tarif kita. Nah, kita seharusnya harus curiga. Harus curiga. Harus Laporin pada curiga. polisi kalau perlu. Jangan diterima. Jangan diterima. Jangan terima, paling Mbak tidak Vita jangan baru diterima. kenal 2 bulan, dapat mobil, dapat Iya, uang. Kayaknya kan ini pelajaran berharga dan kita tidak ada Betul. sangkut pautnya terkait dengan ya kita tahu itu hasil korupsi. Takut nggak? Sekarang kalau dengar kalimat itu Iya, takut nggak? takut. Iya dong. Jadi Oh, pelajaran berharga banget buat kita dan buat semuanya. Mbak Alona takut nggak? Jelas takut, tapi syukurnya Alona tidak pernah mengenal pejabat Iya. manapun ataupun kerabat-kerabat pejabat manapun. Oke. Gitu. Mbak Tidak Yanti? harus pejabat. Mbak Alona Tidak harus pejabat. Tidak harus pejabat. Siapapun, Ya. kalau seseorang kebetulan tidak harus korupsi ya. Kalau seseorang misalnya pengusaha pun jangan dikira pengusaha itu mesti bersih semua, tidak juga ya kan. Orang-orang biasa pun bisa melakukan kejahatan, apakah itu hasil trafficking, hasil narkoba, hasil illegal logging, siapapun bisa. Karena itu pencucian Ya, uang memang ya, itu uang pencucian kejahatan. Hasil dari kejahatan resmi, ya. mengalir kemanapun itu adalah pencucian uang, dan orang yang mengalirkan kena tindak pidana pencucian uang aktif yang ancaman pidananya adalah 20 tahun maksimum dan 10 miliar denda. Sementara orang-orang yang menerima ini sepanjang mereka itu seharusnya curiga, tapi mereka sebenarnya udah curiga tapi nggak peduli. Nah, itu yang harusnya kena. Mari kita lihat kasus mulai dari AF Ahmad Fatona, ada LHI begitu, ada Akil Mukhtar, yang Iya. terakhir adalah Wawan, dugaan terhadap Wawan. Jangan-jangan ini seperti puncak gunung es, betul? Iya, ya seperti ini ya. Kalau pasal 5 ini tidak pernah diterapkan karena mereka betul-betul nerima. Sebetulnya menurut saya ya sangat mungkin mereka patut menduga, misalnya istri, contohlah suaminya Malinda, itu kan suaminya dan dia masuk kok. Nah, kalau ini dibiarkan, orang-orang yang menerima dibiarkan dan tidak tersentuh, itu menjadi modus. Nanti para koruptor akan bagi-bagi, hambur-hamburkan tuh uang-uang itu, tidak hanya kepada artis, kepada siapapun juga. Dan inilah yang membuat pemberantasan korupsi menjadi sulit ya dalam hal merampas kembali. Maka pencucian uang ini harus digalakkan untuk membantu undang-undang korupsi dalam rangka merampas hasil Mas korupsi. Ivan harus lebih galak lagi gitu maksudnya? Enggak, harus periksanya harus lebih detail lagi Oh, untuk iya. bagi-bagi cepat kejaksaan. Iya, Katanya masih banyak yang nggak terurus lagi. Oh, bukan Iya, terurus. Belum segera dikelola gitu ya. iya, memang kita banyak sekali yang kita tangani ya. Jadi transaksi itu kan bisa 6.000 per hari kita terima. Transaksi yang masuk kepada kita yang dilaporkan 6.000 per hari. Tapi gini mungkin pesannya kepada teman-teman di sini. Ya. Pada saat orang melakukan tindak pidana, katakanlah illegal logging ya, kemudian dia menerima manfaat dari illegal logging tadi, itu kan ada kehancuran di sisi sana. Ada longsor dan segala Kerusakan. macam. Untuk kemudian ini jadi mobil, jadi tanah, jadi apa? Pertanyaannya bener nggak sih memanfaatkan Kalau uang yang tahu, berasal kalau dari nggak hati? tahu gimana? Ya, bukan masalah tahu nggak tahu, ntar dulu. Ini kan kan filosofinya kan tadi di awal saya katakan bahwa memanfaatkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana itu kalau bisa sih tidak sama sekali tidak Oke. dimanfaatkan. Pada saat dia dimanfaatkan, apapun juga alasannya itu tindak pidana pencucian uang gitu. Seperti yang Mbak Yanti tadi sampaikan. Oke. Ya, tahu tidak tahu itu nanti Belakangan. belakangan. Kalau nggak tahu kena juga. Kalau nggak tahu nggak kena. nggak kena. Nggak tahu nggak Tidak kena. kena. Yang dalam hukum pidana itu Unsurnya tidak masuk. jadi 1 mengetahui, 2 patut menduga. Kalau sama sekali nggak tahu, misalnya begini ya, sering ditanyakan kepada saya, Mbak Yanti kalau gitu tukang bakso juga kena loh. Harga bakso berapa sih? Patut menduga aja enggak kok, apalagi Oke. tukang parkir. Jadi kalau patut menduga aja tidak, berarti dia sama sekali tidak tahu. Oke. Meskipun itu uang hasil kejahatan, dia akan aman. Oke. Ya. Baik. Terima kasih
Mbak Lona terima kasih, Mbak Vita pelajaran yang luar biasa. Mbak Yanti terima kasih, Mas Ivan terima kasih. Pelajaran buat kita, hati-hatilah menerima uang, apalagi uang itu luar biasa dari yang biasa kita terima. Pelajaran luar biasa pada malam hari ini. Kita berjumpa lagi dalam gestur minggu depan. Selamat malam.